dalam babak Perang Banda, tahun 1609 sampai tahun 1621. Sang Laksamana wanita, Putri Boy Kerang, merupakan pejuang yang tangguh. Beliau adalah putri Raja Lewetaka, dari Kerajaan Islam Lewetaka, yang berkedudukan di Pulau Neira. Pada tahun 1608, tepatnya tanggal 22 Mei, pemimpin VOC di Banda, yaitu Laksamana Pieterszoon Verhoeven, bersedia melakukan perundingan dengan para pemimpin Banda, terkait dengan perdagangan pala, dan pembangunan gudang pala, serta barak pasukan, di bekas benteng Portugis yaitu Nassau. Sebelumnya para pemimpin Banda menolak untuk menjual hasil pala ke VOC dan pembangunan benteng, yang terkesan melakukan praktek monopoli, serta berusaha membangun kekuatan militernya, yang dianggap sebagai ancaman bagi rakyat Banda saat itu. Nahas bagi Verhoeven, dalam perundingan itu, dia beserta para serdadunya, disergap dan dibunuh oleh pasukan Banda. Kepala Verhoeven beserta puluhan serdadunya menghiasi tombak-tombak perang pasukan Banda. Sebagian berhasil melarikan diri, dan sebagian lainnya disandera. Peristiwa tragis itu dinamakan Pembantaian Banda 1609. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran sang Lady Admiral Boy Kerang. Babak selanjutnya, setelah pembunuhan Verhoeven dan pasukannya di Pulau Neira, Belanda, di bawah pimpinan De Beter, melancarkan serangan ke Selamon, yang dianggap turut serta dalam pembunuhan Verhoeven. Namun dalam serangan ke Selamon tersebut, pasukan Belanda kalah telak, sebanyak 77 orang, serdadu Belanda mati, dan komandannya De Beter terluka parah. Pasukan Belanda berhasil dipukul mundur oleh pasukan Selamon, yang dipimpin oleh Kapitan Kujali atau Kodiat Ali, beserta hulu balangnya orang kaya Ringi-Ringi, dan orang kaya Jareng. Dalam perang di Selamon tersebut, pasukan Selamon dibantu oleh pasukan dari Lautaka. Imbas dari kekalahan Belanda yang menyakitkan itu, maka pasukan Belanda menarik diri dari pertempuran Selamon, serta dengan pasukan yang tersisa mereka menyerang Lewetaka, karena dianggap sebagai sekutu Selamon dalam mengalahkan mereka. Saat penyerangan Belanda ke Lautaka, kondisi Lautaka hanya tersisa para wanita dan anak-anak, beserta para orang tua, karena para lelaki Lautaka saat itu masih berada di Selamon. Melihat situasi yang genting tersebut, Boy Kerang mengambil inisiatif untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda, beserta para wanita yang ada. Perang pun berkecamuk dengan sengit. Putri Boy Kerang dan pasukan perempuannya dengan gagah berani menyerang dengan menggunakan panah, tombak, dan batu. Perlawanan untuk mempertahankan tanah tumpah darah, kehormatan, serta harga diri, itu akhirnya berhasil dipatahkan oleh Belanda, dan Srikandi Boy Kerang gugur sebagai kusuma bangsa. Atas keberanian dan perjuangannya, maka Belanda memberikannya julukan Lady Admiral. Untuk mengenang jasa-jasa besar, keberanian, dan kepahlawanan Putri Boy Kerang kemudian diabadikan dalam Kabata Belang, sebagai penghormatan kepadanya. Sampai sekarang, Srikandi yang gagah berani ini telah bersemayam dalam keabadiannya di tempat yang indah, di atas sebuah bukti di daerah Lautaka. Demikian kisah seorang laksamana wanita dari Kerajaan Lewetaka. Semoga menambah wawasan Anda. Terima kasih sudah nonton.